Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri wal yakul khairan aw liyasmut. Pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah serta inayahnya, terutama nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat semangat, sehingga pada kali ini para pemirsa masih ada kesempatan untuk memperhatikan, untuk melihat, untuk mendengarkan tausiah menjelang berbuka puasa yang diselenggarakan oleh kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan hal yang sering terjadi dan dilakukan oleh setiap orang, yaitu terkait dengan bagaimana kita harus menjaga lisan. Kita sadari bahwa manusia hidup dari zaman ke zaman itu ternyata satu-satunya senjata yang paling ampuh adalah lisan. Lisan memegang peranan penting dalam perjuangan manusia menuju cita-cita. Bahkan segala kehidupan, lisanlah yang menjadi pelopornya. Terbukti apa? Dalam pergaulan sehari-hari antar manusia, bahkan antar negara, alat penghubung nomor satu adalah lisan. Lisan merupakan senjata nomor satu untuk berdakwah, menyiarkan agama, berkhutbah, bertukar pikiran, berdiskusi, membahas masalah-masalah yang penting untuk kehidupan manusia dan sebagainya. Sehingga lisan ini sangat berjasa bagi kemajuan umat manusia, karena dengan lisan manusia dapat bercakap-cakap dengan yang lain sehingga bertambah ilmu dan pengetahuannya. Karena lisan muncul di sana sini orang-orang yang pandai berdakwah, berpidato, dikenal orang banyak, dapat membangkitkan semangat, dapat menyadarkan orang yang belum sadar, sehingga dikatakan man adzuba lisanuhu kasura hiwanuhu, yang artinya adalah barang siapa manis lisannya, manis perkataannya, dia akan mendapat teman yang banyak. Karena lisan juga orang dapat membaca Al-Quran dengan fasih, dengan lagu yang indah, dengan tajwid yang sempurna sehingga sampai merasuk hati bagi pendengarnya. Orang muslim yang sedang berzikir dan sedang beristighfar, minta ampun pada Allah, kesemuanya itu dilakukan dengan memakai lisan. Pendek kata, lisan dapat mengucapkan apa saja yang dikehendaki oleh manusia. Tidak hanya ucapan-ucapan yang baik, tetapi juga ucapan-ucapan yang buruk, yang kasar maupun yang halus. Kesemuanya itu tergantung pada manusianya itu sendiri. Walaupun kalau kita ukur ini lisan kita, mulut kita ini berapa senti ini ya, paling 5 atau 6 senti, mungkin yang agak lebar lagi sampai 8 senti ya. Bahkan sering terjadi karena manusia kurang pandai menguasai lisannya, maka yang bersangkutan mudah tergelincir mengucapkan kata-kata yang bisa menghasut, menghina, atau menodai orang lain. Sehingga lisan bisa membuat manusia bahagia, bisa juga membuat manusia itu celaka. Lisan dapat membuat manusia tertawa atau juga bisa membuat manusia itu menangis. Lisan dapat juga membuat manusia itu bersatu padu, atau sebaliknya bisa juga membuat antara manusia itu bercerai-berai. Sehingga terjadi sepatah kata yang keluar dari mulut yang lebarnya kira-kira hanya 5 atau 6 cm ini dapat menghilangkan persahabatan dan teman. Karena apa? Karena lisan orang itu dapat bertengkar
seru dan menimbulkan perkelahian yang hebat sehingga sering membawa korban, tidak hanya harta saja tetapi juga jiwa. Lisan juga dapat membuat manusia berkasih-kasihan sehingga menjadi jodohnya. Begitulah hebatnya pengaruh lisan bagi kehidupan manusia di dunia ini. Oleh karena itu kita harus pandai-pandai menjaga lisan kita sehingga tidak menimbulkan bencana karena lisan kita sendiri. Oleh karena itu tadi sudah saya sampaikan hadis Rasulullah SAW bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut." Artinya apa? Barang siapa percaya kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik, atau kalau tidak bisa berkata baik, diamlah. Inilah tuntunan yang diberikan pada kita oleh Rasulullah SAW. Hendaknya seluruh umat manusia di dunia ini masing-masing mempunyai kesopanan di dalam berbicara. Jadi tidak asmuni asal muni, tetapi harus berpedoman sehingga berpedoman pada hal-hal yang baik sehingga bisa menjaga persatuan dan kesatuan, tidak menimbulkan perpecahan. Hendaknya berkata yang baik-baik dan tidak menyinggung orang lain. Sekiranya tidak dapat berkata yang baik, lebih baik diam. Jangan berkata semaunya sendiri asal bicara, yang sering disebut dengan asmuni, asal muni. Bahkan sampai berdebat pun hendaknya dilakukan dengan baik. Jangan disertai dengan emosi, dengan kata-kata yang bisa menyinggung perasaan orang lain, yang bisa menimbulkan pertengkaran. Jadi menurut hadis tersebut, soal menjaga lisan adalah termasuk dalam satu masalah yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena itu pepatah mengatakan, pikir dahulu sebelum bicara. Kita harus yakin dan berusaha bahwasanya lisan dapat membawa kebahagiaan dalam hidup asal kita dapat mempergunakan lisan itu secara tepat. Allah SWT berfirman memerintahkan pada kita di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 1, wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Artinya, dan taatilah perintah Allah serta perintah Rasulnya jika kamu benar-benar beriman. Oleh karena itu, marilah kita berusaha semaksimal mungkin, apalagi di bulan suci Ramadan ini, lisan juga harus puasa, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan orang lain, apalagi sampai menimbulkan pertengkaran. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kultum kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.